Assalamualaikum Pak Kiai, bisa dengar suara Isma? Waalaikumsalam, bisa. Alhamdulillah, Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Sehat terus ya Pak Kiai ya. alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Maka silakan Pak Kiai bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan judul tentang pahlawan dan syuhada, ketepatan dengan Hari Pahlawan Nasional ya, atau 10 November. Bahwasanya negara kita Republik Indonesia ini mempunyai banyak pahlawan. Mungkin di negara-negara lain juga sama gitu ya. Karena berdirinya satu negara itu atas dasar perjuangan para syuhada gitu ya, atau para pahlawan. Sehingga pahlawan itu orang yang harus diberi penghargaan. Dan penghargaan yang paling tertinggi dalam Indonesia, dalam negara kita adalah pahlawan nasional. Karena sebelumnya ada juga penghargaan seperti penghormatan ya, dapat bintang maha bintang gitu ya, atau juga apalah. Tetapi penghargaan yang paling tertinggi adalah ketika mendapatkan pahlawan nasional. Sebelum saya membahas tentang pahlawan nasional, mari kita bahas tentang apa sih arti pahlawan itu. Jadi pahlawan itu asal kata dari pahala gitu ya. Pahala itu ganjaran, kebaikan. Wan itu berarti jama, orang yang banyak kebaikannya ada bis pahlawan. Artinya itu bahasa Sanskerta gitu ya. Orang yang banyak memberikan berita namanya wartawan. Orang yang banyak hartanya namanya hartawan. Ya banyak gitu ya. Jadi itu sebagai kata-kata umum gitu ya. Pahlawan berarti orang yang banyak pahalanya gitu ya. Secara umum, secara bahasa, orang kaya yang banyak sodako, orang kaya yang banyak membantu orang lain ya disebut pahlawan juga ya. Begitu juga para kiai, para ustadz yang banyak mengajarkan ilmu, itu pahlawan juga karena dia banyak kebaikan. Dan kadang juga seorang ibu disebut pahlawan bagi anak-anaknya karena dia berjasa melahirkan gitu ya. Begitu juga seorang bapak disebut pahlawan bagi anak-anaknya karena dia gigih mencari nafkah untuk keluarganya sehingga anak-anaknya pada sukses gitu ya. Itulah diantara pahlawan menurut bahasa. Adapun pahlawan menurut istilah orang-orang Indonesia adalah orang yang berani menentang penjajah atau melawan penjajah dan menegakkan keadilan dan kebenaran gitu ya. Itulah namanya pahlawan. Dan itu diberi penghargaan oleh negara ya, disebut pahlawan nasional seperti Cuk Nyakdin, apalagi itu pahlawan nasional tuh Bung Hatta gitu ya. Kemudian Diponegoro, pahlawan Diponegoro, itulah orang-orang yang berjuang karena Allah gitu ya. Berjuangnya ikhlas karena ingin merdeka. Karena menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menumpas penjajah gitu ya. Nah itulah. Jadi waktu zaman sebelum merdeka itu semua orang ikhlas. Dia berjuang demi merah putih, berjuang karena apa? Karena 45. Ikhlas, tidak pandang bulu gitu loh. Ya itu namanya pahlawan, disebut pahlawan nasional. Nah, biasanya itu diberikan pahlawan nasional itu diberikan tanggal 10 November gitu ya. Nanti besok nih 10 November atau ya hari ini 10 November tuh. Biasanya itu ada pengajuan dari bawah itu. Jadi setiap provinsi itu ada orang-orang yang berjasa dalam pemerintahnya tuh.
apakah itu berjasa dulunya pernah berjuang gitu ya, sampai disebut perang kedongdong misalnya kalau di Cirebon, atau perang apa memberantas PKI gitu ya, sehingga diajukan. Seperti sekarang ini yang diajukan ada 40 orang. Jawa Tengah mengajukan Presiden Soeharto gitu ya. Jawa Timur mengajukan Gus Dur misalnya. Atau Jogja mengajukan siapa. Jadi setiap provinsi itu mengajukan gitu ya. Orang-orang yang berjasa di negara kita ini diajukan gitu. Nanti diproses oleh DPR, ya, disahkan oleh Menteri Kebudayaan, kemudian disetujui oleh Presiden. Nah, kalau seandainya itu pahlawan itu diajukan tidak ada masalah gitu ya, tidak ada yang protes, maka nanti tanggal 10 November ya, hari ini apa istilahnya diumumkan bahwa tahun 2025 ini pemerintah memberikan penghormatan pahlawan nasional kepada si A, si B, si C. Itu ya, kalau sudah jadi pahlawan itu kan namanya berarti orang itu baik gitu ya. Berarti orang itu berjasa kepada negara gitu ya, apakah di bidang keagamaan, di bidang memberantas daripada penjajah, memberantas kemiskinan, pahlawan di dalam bidang ekonomi gitu ya. Nah, itu namanya pahlawan. Jadi diusulkan oleh dari kalangan bawah gitu ya, dari provinsi ke nasional, namanya disebut pahlawan nasional. Itu merupakan satu penghargaan tertinggi di Nusantara atau di Indonesia, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 bahwa negara itu boleh memberikan kehormatan, tanda jasa ya kepada seseorang yang telah berjasa dalam rangka untuk apa istilahnya mengenang kebaikannya gitu ya, mengenang kebaikannya. Seperti saat ini yang diajukan siapa? Presiden Soeharto. Apa sih bisa dapat tanda jasa pahlawan nasional? Oh, karena menumpas PKI gitu ya. Atau juga karena waktu itu disebut Bapak Pembangunan gitu ya. Bapak apa persatuan gitu ya. Tetapi tidak mulus jalannya. Kenapa? Oh, Presiden Soeharto juga pernah ini. Sehingga banyak juga orang-orang yang menentang gitu ya. Orang-orang yang menentang dulu waktu Presiden Soeharto ada suatu organisasi yang tidak bisa ikut apa istilahnya berperan dalam kiprah menjadi apa gitu ya, ditahan oleh Pak Harto, sehingga orang itu tidak terima, sehingga ada yang menentang juga gitu ya. Ya, namanya manusia, ada yang senang, ada yang tidak senang gitu loh ya. Seperti Presiden Gus Dur juga diajukan ya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Namanya manusia, tidak senang semua, tidak benci semua ya. Tetapi kita tunggu siapa nih untuk tahun 2025 ini yang akan diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi pahlawan nasional itu orang yang berani gitu ya. Orang yang berani melawan penjajah, orang yang berani berbeda gitu ya, dalam menegakkan kebenaran, keadilan untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi yang jelas orang-orang kita dulu itu Pak Soekarno memberantas penjajah sampai dia berani memproklamirkan kemerdekaan ya, sampai negara Indonesia ini kan sudah merdeka. Agustus 45 itu sudah merdeka. Tetapi kenapa Oktober itu ya ada orang Inggris mau bonceng, mau bersatu dengan Jepang, mau melawan Indonesia lagi. Yang terjadi di Surabaya. Nah itu makanya 10 November di Surabaya itu sebenarnya dari mulai Oktober itu perang itu. Kenapa disebut November? 10 November waktu itu penyerangannya yang paling dahsyat itu 10 November. Itu katanya menunggu orang dari Cirebon ya. Makanya juga ada tokoh nasional yang diajukan jadi pahlawan nasional itu orang Cirebon, itu ada ya, karena termasuk orang Cirebon itu orang yang sakti gitu ya. Termasuk orang yang sakti untuk melawan Inggris pada waktu itu ya, yang akan merebut kemerdekaan Indonesia itu Inggris waktu itu tuh. Apa istilahnya, mengangkat bendera tinggi-tinggi di sebuah hotel, sehingga untuk menurunkan bendera itu dan diganti dengan merah putih, itulah terjadilah peperangan dahsyat dari pihak Inggris, dari pihak kita Indonesia juga banyak yang meninggal. Bahkan
menurut satu cerita, banyak juga dari kalangan santri, kalangan kiai yang ikut berjuang di 10 November. Nah, itu diantaranya ya, bahwa pahlawan itu orang yang banyak kebaikannya. Nah, sekarang bagaimana dengan syuhada? Nah, ini apa bedanya? Kalau syuhada itu, ya biasanya itu yang berhubungan dengan keagamaan. Dalam hal ini adalah agama Islam. Dari zaman dulu itu kan, zaman ya para nabi, para rasul, para wali, itu semua syuhada, orang-orang yang mati syahid ya. Seperti perang Uhud, ada syuhada Uhud, syuhada Badar gitu ya. Mereka berperang menegakkan agama Islam li'ilai kalimatillah. Jadi berperang menegakkan agama Islam untuk meninggikan kalimat Allah. Itu namanya para syuhada. Ya, dan setiap negara itu ada orang yang memperjuangkan agama gitu ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan